kamu lagi cari growth yang tinggi gitu ya, dan mau belajar lebih banyak atau cari stability. Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku akan bahas pengalamanku gimana rasanya kerja di startup versus FMCG company, termasuk perbedaan dalam proses rekrutmennya. Jadi aku itu udah jadi product manager selama 3 tahun di startup dan hampir 2 tahun di FMCG company. Pikir-pikir emang lama dan sampai sekarang belum kebeli Ferrari gitu ya guys. Tapi anyway, aku akan cerita dulu pengalaman kerjaku di startup. Jadi perusahaan startup ini tuh ada beberapa level gitu ya guys. Ada yang early stage yang mungkin 0 sampai 3 tahun, ada juga yang mature yang dia mungkin udah 10 tahun lebih gitu. Nah, kebetulan aku merasakan kerja di kedua jenis startup tersebut. Yang pertama, early stage startup itu dia baru beberapa bulan berdiri gitu ya. Secara culture dia sangat open to any ideas dan kita bisa ngobrol langsung ke atasan tanpa ngerasa segan karena orangnya memang nggak gila hormat gitu. Tapi di early stage startup itu nggak enaknya nggak ada struktur pembagian tugas yang jelas. Jadi setiap orang akan di-expect untuk bisa mengerjakan berbagai hal. Meskipun kita di-hire dengan role product manager gitu ya. Nanti ujung-ujungnya kita perlu desain sendiri, testing sendiri, tiba-tiba jadi customer support gitu. Pokoknya end-to-end proses itu akan di-handle sama kita sendiri. Waktu itu bahkan timku itu nggak ada yang tahu tentang konsep sprint. Jadi kita cari-cari tahu sendiri apa itu sprint, gimana prosesnya, apa itu product life cycle gitu ya. Bayangin aja fresh graduate nggak ada mentor, ibaratnya kayak langsung dicemplungin ke laut gitu ya. Tapi akhirnya jadi bisa berenang sendiri. Nah, secara karir aku ngerasa growth-nya itu cepet banget karena setiap orang akan dituntut untuk belajar. Karena kan kita perlu figure out our own ways untuk do things properly, dan kenaikan gajinya itu bisa berkali-kali lipat dalam 1 tahun. Tergantung bosnya sih, tapi kebetulan waktu itu bosnya itu termasuk yang cukup royal gitu ya. Dan karena belum ada sistem di startup, kenaikan gaji itu bisa dilakukan kapan aja. Tergantung nego-negonya kita ke bos gitu. Nah, buat proses rekrutmen di sini nggak ada online assessment test atau tes-tes apapun itu, cukup submit CV, terus interview dan langsung onboarding gitu. Oke, lanjut ke pekerjaanku yang kedua. Di startup berikutnya, dia itu udah late stage startup gitu ya. Udah lebih dari 10 tahun dia beroperasi dan secara work culture sama dengan startup sebelumnya. Jadi open to any ideas, bisa reach out langsung ke CEO dan bos-bos lainnya gitu ya. Pembagian kerjanya tapi enaknya di sini udah lebih jelas karena kan dia udah kebentuk at least suatu sistem gitu ya. Jadi udah ada desainernya sendiri, testernya sendiri, analisnya sendiri. Akhirnya aku jadi bisa fokus ke job description aku sebagai product manager gitu. Plus poinnya, kebetulan startup yang aku kerjain itu dia menekankan work-life balance juga. Jadi seniorku itu waktu itu pernah bilang gini, Kesehatan kamu lebih penting, utamain itu dulu. career growth juga termasuk cepat ya. Jadi benefitnya itu menurutku juga menarik. Dia nge-support karyawannya untuk bisa akses free ke learning platform kayak Udemy, Coursera, LinkedIn Learning gitu. Nah, kebetulan juga ini startupnya itu product culture-nya strong, solid. Jadi eksekusi produk end-to-end-nya udah lebih enak gitu ya. Bahkan timnya juga dinamis, proaktif, enak banget diajak kerja sama lah pokoknya. Proses rekrutmennya kalau di sini tuh dia ada semacam take home test yang sesuai sama role yang kamu apply. Misalkan kamu apply sebagai product manager ya, kamu akan disuruh untuk gimana caranya propose new idea, develop the product, dan itu akan dijadiin take home task kamu gitu. Itu dikerjain dalam waktu beberapa hari, habis itu ada multiple rounds of interview and then onboarding. Nah, nggak lama setelah aku join startup yang terakhir ini tuh mulai ada kabar-kabar layoff. Startup mulai banyak yang layoff gitu ya, terus mulai susah untuk cari investor karena kan ke impact sama makroekonomi global juga gitu kan. Itulah yang membuat aku akhirnya berpikir untuk kenapa nggak coba ke company yang lebih stabil dan lebih mature. Nah, kebetulan aku di-approach sama HR di LinkedIn waktu itu, ditawarin untuk jadi semacam product manajernya di Sampurna. Nah, ketika udah keterima di Sampurna gitu ya, aku lumayan kaget karena tim dan departemennya itu banyak banget. Bahkan istilah-istilah internalnya juga banyak gitu guys. Aku sampai perlu waktu beberapa bulan untuk understand sebenarnya departemen ini tuh kerjanya ngapain, apa hubungannya sama departemen aku, dan ngafalin istilah-istilahnya itu. Sebagai orang yang sebelumnya kerja di startup yang bisa nge-handle multiple job, di sini aku malah bisa lebih fokus ke core job description aku sebagai product manager. Udah enak gitu karena ada testernya, ada data analisnya, designer, project manager juga ada yang ngaturin timeline gitu ya. Secara work culture itu beda dengan startup menurutku karena dia masih ada respect dan boundary yang cukup tinggi ke atasan. Tapi dia kasih security in terms of salary dan benefit ya. Jadi kalau kita kerja di sini tuh fokus kerja, nggak akan ada kepikiran ini company 6 bulan lagi masih ada nggak ya investor yang mau kayak gitu-gitu. Itu biasanya terjadi di startup gitu. Career growth juga difasilitasi dengan baik
baik, tapi memang growth-nya itu nggak secepat startup. Kecuali kamu memang apply sebagai graduate trainee atau manajemen trainee-nya di sini gitu ya. Itu career growth-nya lebih cepat. Proses rekrutmen aku udah pernah cerita di video sebelumnya, kalian bisa lihat aja di atas. Tapi proses rekrutmen ini menurutku yang membedakan FMCG dengan startup atau multinational company gitu ya. Itu adalah online assessment test. Jadi aku belum pernah menemukan ketika aku apply ke startup manapun itu ya, diminta untuk mengerjakan online assessment test. Belum pernah ada yang kayak gitu. Online assessment test itu modelannya kayak kamu ngerjain GMAT atau GRE. Jadi ada kumpulan soal matematika gitu ya, berpikir, nalar, data analisis dan sebagainya. Itu aku cuma menemukan ketika apply ke company yang udah lebih mature dan stabil. Jadi kalau ditanya gitu ya, mending kerja di FMCG atau startup, balik lagi tergantung kebutuhan kamu sekarang apa. Kamu lagi cari growth yang tinggi gitu ya, dan mau belajar lebih banyak atau cari stability. Kalau aku fresh graduate, aku akan lebih cari ke growth yang tinggi dengan work culture yang dinamis dan terbuka supaya aku bisa ekspor berbagai ide gitu, dan approach yang fleksibel lah gitu. Baru setelah beberapa tahun kerja, ya aku cari stability. Nah, buat kalian yang baru keterima kerja dan bingung gitu ya, belum kebayang sebenarnya nanti di dalam company-nya aku perlu ngapain sih? Nah, kalian bisa cek aja link yang ada di bawah video ini. Aku udah coba kasih template gitu ya, checklist untuk 30 hari, 60 hari, sampai 90 hari ke depan untuk kalian kerja di sana itu bakal perlu ngapain aja. Oke, sekian sharing pengalamanku kerja di startup versus FMCG. Kalau ada pertanyaan, feel free untuk put your comments down below. Aku akan share pengalaman kerjaku yang lainnya. Ditunggu. Thank you for watching.